Haleluya. Yang diberkati Tuhan angkat tangan, puji Tuhan. Saudara, kita masuk ke bulan Desember, bulan Natal. Kalau di Manado besok itu sudah mulai banyak Natal sampai bulan Januari, bahkan bulan Februari di Manado masih Natal. Natal itu saudara memberi, makanya Natal ada hadiah, kita saling memberi. Karena kelahiran Yesus adalah pemberian Allah. Jadi Yesus lahir, Allah memberi Yesus kepada kita. Yesus lahir bahkan untuk disalibkan. Salib adalah kematian. Jadi Yesus bukan cuma lahir, tetapi dia memberi hidup, memberi harga diri. Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan semua atribut keilahiannya. Dia menjadi miskin, dia memberi supaya kita menjadi kaya. Itu sebabnya inti kekristenan adalah memberi. Jadi memberi harus menjadi bagian dari hidup kita. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita baca bersama. Yohanes pasal 1 ayat 29. Saudara boleh lihat ke depan. Kita baca bersama ya. 3, 4. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Katakan amin. Jadi kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menghapus dosa kita. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga diberi, dikaruniakan, bahkan dikorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sifat Allah yang pemberi ini harus menjadi sifat kita. Yang terpenting dalam memberi itu ternyata bukan besar apa kecilnya, tetapi kasih yang membuat kita memberi. Sekali lagi, yang terpenting bukan seberapa besar pemberian kita, tetapi seberapa besar kasih yang membuat kita memberi. Ketika Salomo Raja Israel mempersembahkan persembahan yang besar, ribuan domba, ribuan lembu, ribuan sapi, saudara bayangkan, ribuan cuma dari satu orang, seorang Raja Salomo. Dan Salomo memberi dengan sepenuh hati, dengan kasih. Ketika persembahan itu dibakar, maka asapnya dari jauh kelihatan. Dan begitu melihat persembahan Salomo, maka Allah di sorga berkenan dan berfirman kepada Salomo, "Apa yang kamu mau? Minta. Apa saja, anything. Mau kekayaan, mau kehormatan, mau kekuasaan." Salomo minta kebijaksanaan. Dan Tuhan berkata, "Apa yang tidak kamu minta, juga aku beri." Kuncinya bukan di besarnya persembahan Salomo, tetapi kuncinya di kasih yang membuat Salomo berkorban besar. Waktu zaman Yesus, persembahan bukan hanya dalam bentuk hewan, binatang, tapi dalam bentuk uang. Semua ada saat-saat semua memberi. Dan Yesus memperhatikan dari atas, semua yang memberi. Orang-orang kaya memberi dengan kekayaannya, dengan uangnya yang banyak. Tapi Yesus tidak tertarik dengan persembahan mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat janda itu, dia memberi hanya kecil, tetapi kasihnya besar." Sekali lagi, pemberiannya kecil, tetapi kasihnya yang terbesar. Jadi di bait Allah itu, dialah yang terkecil memberi, tetapi kasih yang memotivasi janda ini memberi terbesar. Sementara orang-orang yang lain memberi dengan
pemberian yang besar, tetapi dengan kasih yang kecil, atau mungkin tanpa kasih. Memberi cuma sekedar tradisi, ya hari Natal kan biasa memberi, tapi sebagian besar cuma tradisi, bukan kasih. Jadi harganya hampir di mata Tuhan hampir tidak ada. Yang terpenting dari sebuah pemberian itu harus sama konsepnya seperti Allah memberi kepada kita. Allah memberi kepada kita bukan karena siapa kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Katakan amin. Allah memberi kepada kita bukan karena kita telah berbuat sesuatu baginya, tetapi karena Dia sangat mencintai kita. Jadi siapapun saudara, mau orang berdosa ke, mau orang miskin, orang kaya, berpendidikan atau tidak, pemberian itu untuk semua orang yang mau menerima. Itulah yang harus kita lakukan. Seringkali ketika kita memberi, ketika kita masih kecil, persembahan kita masih kecil, kita memberi dengan tulus, tanpa hitung-hitungan, tanpa banyak menimbang-nimbang. Tapi ada banyak orang ketika sangat diberkati Tuhan, mulai hitung-hitungan, mulai banyak pertimbangan, mulai bikin aturan buat persembahannya sendiri. Kita harus mengikuti aturan Tuhan. Sama seperti Saul sama persembahannya dengan Salomo. Tapi kenapa persembahan Saul ditolak? Karena Saul mempersembahkan menurut aturannya sendiri, bukan aturan Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti aturan Tuhan, mempersembahkan persembahan dengan kasih, maka Tuhan berkenan. Saudara akan menerima firman seperti Salomo, minta apa saja aku berikan kepadamu. Yesus berkata, ketuklah, pintu akan dibuka. Mintalah, kamu akan diberi. Nah, orang-orang yang mempersembahkan seperti janda miskin dan Salomo inilah yang akan mengalami firman Tuhan itu. Jadi, ketulusan, kasih, sesuai dengan aturan Tuhan, itulah yang harus kita ikuti.